Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah anak-anak, kembali lagi kita bersama-sama belajar agama Islam. Pelajaran 8, aku senang berkalimah thayyibah. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita yaitu terbiasa mengucapkan kalimah thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dalam berbagai kesempatan atau situasi dengan benar. Menjelaskan arti kalimah thayyibah Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Mudah-mudahan apa yang kita tuju pada pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Jadi makna daripada kalimah thayyibah adalah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kata-kata yang menjadikan ketika kita mengucapkannya itu mendapatkan pahalanya juga. Macam-macam kalimah thayyibah. Di sini kita akan mempelajari ada 4 macam kalimah thayyibah atau kata-kata yang baik untuk diucapkan. Yaitu adalah kalimah subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. 4 kalimah thayyibah. Lanjut. Yang pertama yaitu adalah kalimah subhanallah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kata subhanallah berarti maha suci Allah. Jadi subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kata subhanallah ini biasa kita kenal juga dalam kata tasbih. Nah, kalau ketika ada yang mengucapkan tasbih, nah kita ucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kapan mengucapkan kalimat subhanallah? Kita mengucapkan kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi atau fenomena-fenomena alam. Atau ketika kita berkunjung ke suatu alam, melihat pemandangan gunung yang begitu indah, lautan yang begitu luas, maka ucapkanlah kalimah subhanallah, maha suci Allah. Atau ketika kita melihat ke suatu negeri dan ada fenomena alam yang langka terjadi, seperti kita ketika melihat indahnya aurora, maka ucapkanlah ketika kita melihat itu kalimah subhanallah. Diucapkan sebagai jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah pula. Yang kedua yaitu kalimah Masya Allah. Masya Allah artinya apa yang dikehendaki Allah. Nah, itu adalah makna daripada Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah.
Kita harus meyakini bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan mengucapkan Masya Allah? Ketika kita takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Contoh, ketika kita melihat karya yang begitu bagus dari orang lain, maka ucapkanlah karyanya terhadap orangnya tersebut Masya Allah. Ya. Atau ketika kita memuji seseorang, memuji adik kita misalkan, Masya Allah adikku sangatlah pintar, Masya Allah adikku sangatlah tampan. Harus diawali dengan kalimat Masya Allah, karena segala sesuatunya itu adalah ke atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Ketika orang lain memiliki prestasi yang lebih dari diri kita, atau kita ingin memujinya, Masya Allah hebatnya kamu telah mencapai prestasi yang sangat baik, misalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah kalimat insya Allah. Artinya jika dikehendaki Allah. Kalimat insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kapan mengucapkan insya Allah? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Contoh, ada teman kita yang memberikan undangan kepada kita, kita diharuskan mengucapkan kalimat yang baik, yaitu insya Allah. Ya, karena kita semuanya makhluk Allah tidak memiliki kepastian. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi ketika kita ingin memberikan janji terhadap seseorang, awali dengan kalimat insya Allah. Ada undangan dari teman kita, kita ucapkan terima kasih telah mengundang saya, dan ucapkanlah insya Allah saya akan datang. Begitu. Kita lanjutkan anak-anak. Ada kalimat Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ucapan ini digunakan untuk mengagungkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diucapkan ketika seseorang mendapat karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kalimat takbir tadi adalah ketika kita mendapatkan peristiwa yang besar, ataupun ketika mendapatkan musibah, bencana, banjir, ataupun ketika gempa bumi, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah Allahu Akbar, karena Allah lah yang maha besar. Baik, terima kasih anak-anak. Itulah materi tentang kalimah thayyibah yang mudah-mudahan bisa kita ucapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari, ketika berbicara dengan orang lain, ketika kita takjub dengan suatu ciptaan Allah, kita ucapkanlah subhanallah. Dan ketika kita ingin
memberikan pujian terhadap orang lain, kita ucapkan Masya Allah. Ketika kita ada janji, ketika kita memberikan janji, ucapkanlah Insya Allah. Dan ucapkanlah kalimat Allahu Akbar ketika kita mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.